Assalamualaikum. Hai, nama saya Izzati Syahida, semester 2 jurusan PGSD, Universitas Terbuka. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai PBM, proses belajar mengajar, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa sebelum mulai pembelajaran dan membacakan ayat-ayat pendek seperti biasa. Nah, sekarang Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu siapa anak-anak Ibu yang tidak datang ke sekolah. Yang pertama, Afdal Adoha. Oke, hadir. Yang kedua, Fitri Revisa. Yang ketiga, Maisa. Yang keempat, Nur. Yang kelima, Raisa. Baik, semuanya dari 14 siswa hadir pada hari. Siapa yang tidak sarapan pagi? Tolong diangkat tangannya. Oke, tidak ada, berarti semuanya alhamdulillah sarapan pagi. Sekarang, siapa yang tidak sholat subuh? Angkat tangannya. Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu sarapan pagi dan sholat subuh sebelum berangkat sekolah. Tepuk tangan, kasih aplaus. Untuk kegiatan literasi, seperti biasa, silakan anak-anak Ibu pergi ke sudut atau pojok baca kita, ambil buku literasinya, bawa kembali ke meja, dan dibaca selama 5 menit. Setelah itu, Ibu akan menunjuk 2 orang untuk menceritakan kembali apa yang telah ia baca selama 5 menit. Silakan. Nah, terima kasih kepada 2 orang teman-teman kita tadi yang sudah bisa maju ke depan menceritakan kembali apa yang telah ia baca. Apakah kemarin kita ada tugas atau PR di rumah? Ada, kalau ada silahkan dikumpulkan. Baiklah, sebelum kita mulai PBM atau proses belajar mengajar, Ibu akan menyebutkan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi serta menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali bilangan cacah. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, jadi apa saja contohnya yang termasuk makhluk hidup? Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang siapa di rumahnya yang punya binatang atau hewan peliharaan? Iya, banyak sekali, ada ayam, ada apa lagi? Kucing, dan ikan, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri hewan peliharaan dirinya di rumah? Iya, bisa bernafas, oke, apa lagi? Berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan dan minum, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin yang kedua tadi ada apa? Tumbuh. Nah, sekarang siapa yang memelihara ayam di rumahnya? Banyak sekali, rata-rata punya ayam di rumahnya. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana pertumbuhan ayam dari awal hingga ia menjadi besar? Silakan maju ke depan. Nah, betul sekali. Jadi yang pertama prosesnya apa tadi? Ada seekor induk ayam kita menetaskan telur. Telur yang dihasilkan diarami oleh sang induk tadi. Nah, lama-kelamaan akan menetas menjadi seekor anak ayam. Nah, anak ayam itu karena dia makan, minum, bernafas, bergerak, dan lain sebagainya, seiring waktu ia akan tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Jadi begitulah proses pertumbuhan ayam dari telur hingga ia dewasa. Apakah anak ibu sudah paham?
Tadi siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Tunjuk kembali tangannya. Oke, sekarang Raisa. Punya apa tadi di rumah? Ada ikan, ada ayam. Jadi ada ikan, ada ayam, ada yang melihara kucing. Nah, pertanyaan Ibu, pernah atau tidak anak-anak Ibu membuat gambar dari motif hias dari binatang atau hewan peliharaan kita tadi? Belum pernah. Pernah lihat? Misalkan di buku, di majalah, atau mungkin di poster-poster, atau mungkin pernah datang ke sebuah pameran, ada melihat gambar motif dari hewan. Iya, ada yang sudah pernah melihat hewan apa? Oke, ikan. Ada yang membuat dari motif ikan. Siapa lagi yang pernah melihat? Iya, Fatur dari dari motif burung. Sekarang Ibu ingin mencontohkan bagaimana cara membuat gambar motif hias. Ibu ingin memilih satu objek hewan, yaitu kupu-kupu. Jadi yang pertama kita buat dulu kerangkanya, kerangka badan dari kupu-kupu. Setelah itu kita buat sayap dari kupu-kupu yang kanan dan yang kiri. Baru setelah itu kita hiasi dengan hiasan dekoratif. Apa itu hiasan dekoratif? Hiasan yang mengisi gambar-gambar sehingga gambar pola hewan ini terlihat menjadi lebih menarik. Kita kasih dengan hiasan yang menarik. Oke, sudah jadi. Nah, jadi ini contoh salah satu hiasan dekoratif yang diambil dari gambar hewan. Sekarang coba anak-anak Ibu buat di buku gambarnya masing-masing gambar motif dekoratif dari hewan peliharaannya di rumah. Silakan mengerjakan. Siapa yang melihara ikan di rumahnya? Ya, Maisan. Ada berapa ekor hewan ikan di rumahnya? 2 ekor. Sekarang Ibu ingin memberikan sebuah cerita tentang hewan peliharaan Maisan tadi. Jadi Maisan mempunyai 2 ekor ikan di rumahnya. Ikannya jantan apa betina? Tidak tahu. Oke, anggap saja ini hewannya adalah jantan. Nah, setiap satu ikan dari Maisan ini menghasilkan 3 butir telur. Ikan biasanya bertelur atau melahirkan? Bertelur. Menghasilkan 3 butir telur. Pertanyaannya, berapakah jumlah telur ikan Maisan? Nah, siapa yang ikannya tadi ada berapa? 2 ekor. 2 ekor. Setiap satu ikan itu menghasilkan 3 butir telur. Kira-kira berapa buah jumlah butir telur untuk 2 ekor ikan? Iya, ada yang menjawab berapa tadi? 3 tambah 3. Oke, kita kunci dulu. 3 ditambah 3. Kenapa 3 ditambah 3? Ya, satu ikan menghasilkan 3 telur. Berarti kalau 2 ikan, 3 ditambah 3. Atau kita punya 2 ekor ikan, satu ikan menghasilkan 3 telur. Artinya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu sama artinya dengan 3 ditambah 3. Bagaimana caranya? Angka terakhir, angka 3, kita jumlahkan sebanyak angka yang pertama. Berarti 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 berapa? 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, perkalian itu adalah penjumlahan dengan angka yang sama secara berulang. Itu yang dikatakan dengan perkalian kedua.
Nah, sekarang Ibu mempunyai 4 buah keranjang. Berapa buah? 4 buah keranjang. Nah, masing-masing keranjang ini berisikan 5 buah anggur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Pertanyaannya, berapa jumlah anggur? Ibu, semuanya. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Jadi tadi Ibu mempunyai berapa keranjang? 1, 2, 3, 4 keranjang. Masing-masing keranjang tadi berapa buah anggur yang terdapat dalam satu keranjang? Ada 5, berarti 4 dikali 5. Artinya apa? 4 dikali 5. Angka yang terakhir. Angka 5 kita jumlahkan sebanyak angka pengali yang pertama adalah 4. Berarti angka 5 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jangan sampai terbalik, angka 4 yang dijumlahkan 5 kali. Yang betul adalah angka yang kedua dijumlahkan sebanyak angka yang pertama. Jadi angka 5 ditambah sebanyak 4 kali. Sekarang kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. Ditambah lagi 5, 15. Tambah 5, tambah 5. 10 tambah 5 berapa tadi? 15. Ditambah lagi dengan 5. 15 tambah 5, 20. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, jadi seperti itu cara atau proses perkalian. Kita jumlahkan angka yang sama secara berulang. Sampai di sini ada yang sudah paham atau masih ada yang belum paham? Coba diangkat tangannya. Iya, semuanya sudah mengatakan paham. Kalau begitu, sebelum membuat latihan, Ibu ingin menguji beberapa anak-anak Ibu di sini maju ke depan menyelesaikan soal. Dah, ini soalnya. Jadi Ade mempunyai 2 buah piring, di mana dalam satu piring mempunyai 3 buah semangka. Berapa jumlah seluruh semangka yang dimiliki Ade? Coba Najwa selesaikan soal ini ke depan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, sekarang silakan buat latihan di buku tema halaman 50, nomor 1 sampai nomor 10. Silakan dikerjakan. Setelah Ibu periksa latihan perkalian tadi, masih banyak anak-anak Ibu yang masih ragu dan belum paham tentang konsep perkalian atau penjumlahan berulang yang Ibu ajarkan tadi. Oleh karena itu, karena waktu kita sebentar lagi akan habis, Ibu ingin memberikan PR kepada kita, yaitu buku LKS kita halaman 35. Kerjakan nomor 1 sampai 5 tentang perkalian, dibaca dulu, lalu angka yang nomor 2 kita jumlahkan sebanyak angka pengali yang pertama. Itu konsepnya, penjumlahan secara berulang. Dibaca kembali soalnya, dikerjakan di rumah. Nah, dari PBM atau pembelajaran kita dari tadi pagi hingga sekarang dapat disimpulkan yang pertama bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja tadi? Iya, ada tumbuh, berkembang biak, bernafas, memerlukan makan minum, bergerak, membutuhkan rangsangan, dan lain sebagainya. Tadi ada contohnya pertumbuhan ayam, bahwa pertumbuhan ayam diawali dengan telur yang ditetaskan oleh sang induk, lalu diirami dan berakhir pada seekor anak ayam kecil tumbuh menjadi dewasa. Nah, dari hewan tersebut kita bisa membuat sebuah motif hias atau motif gambar dekorasi, di mana kita menirukan pola dari gambar hewan atau tumbuhan. Kita buat dalam sebuah kertas yang dihiasi dengan berbagai kriteria seperti garis, pola gambar, hiasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mencari sebuah perkalian, konsepnya adalah penjumlahan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Misal angka yang pertama dan angka yang kedua dalam perkalian
Angka yang kedua kita jumlahkan sebanyak angka pengali yang pertama. Jadi itulah yang dikatakan dengan perkalian. Sekian proses belajar mengajar atau pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga anak-anak ibu bisa mengerti pembelajaran hari ini. Dan tolong nanti di rumah diulang kembali apa saja yang ibu ajarkan hari ini. Dan satu lagi, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Sebelum pulang, ibu ingin menanyakan kembali satu persatu siapa yang bisa, maka ia pertama pulang. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu bersyukur seperti biasa. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.